hukum, iya ketetapan ini. Ya, syariat. Nah itu makanya saya tanya, loh kalian ini gimana ceritanya? Kurban kalian nggak tahu? Jangan kalian lah, akulah yang nggak tahu. Loh emang ini di kitabnya nggak? Barangkali yang lain ada yang tahu, bilang kau aja. Mungkin yang Ebit gak ada yang tahu. Barangkali di sana ada kurban. Tapi saya keren tadi Agatha bilang bahwa Allah berkehendak adanya perbedaan itu kehendak daripada Bapa. Oke, itu saya pertanyaannya. Iya. Dapat. Nih di dalam Ulangan 12 ayat 13. Hati-hatilah. Nih di dalam Tauratnya Musa. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang kupilih, yang dipilih Tuhanlah. Tetapi di tempat yang dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan kurban bakaranmu dan di sanalah harus kau lakukan segala yang ku perintahkan. Makanya orang Israel, cucunya Abraham, cucunya Musa, sampai detik ini nggak bisa kurban. Kenapa? Harus. Ini ketetapan Allah. Kenapa nggak bisa kurban? Bait Allahnya udah nggak ada. Di tempatnya di bait Allah. Karena gini, tadinya bait Allah itu yang ditunjuk adalah Yerusalem. Yang tempat salib itu ya? Yang sekarang itu jadi perebutan tuh. Iya di Al-Aqsa itu. Tempat orang Israel itu jedot-jedotin kepalanya. Botol-botol itu. Iya. Di Itu situ kurban. bait Allah itu ya yang di Yerusalem itu. Itu kan baru bayang-bayang. Bait Allah yang sebenarnya itu adalah tubuh Yesus. Nah, ini orang Israel ini menyerahkan kurbannya itu harus di itu bait Allah yang di Yerusalem. Tembok ratapan itu bait Allah itu ya, Baitullah. Kalau tembok ratapan itu bukan Baitullah, itu tembok yang dibangun Herodes, itu sisa-sisanya itu. Karena bait Allah itu kan udah hancur. Iya, karena Karena Yesus bilang ini, akan kuhancurkan bait Allah dan akan kudirikan 3 hari. Ternyata bait Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan lagi dalam bentuk gedung, tetapi Yesus itulah bait Allah. Nah, makanya orang Kristen kiblatnya itu adalah Tuhan Yesus. Iya, jadi Allah ada bersemayam di dada Yesus, Bapak itu. Ya, jadi bait Allah kan? Atas dasar hukum ini, ketetapan ini. Jadi kurban itu hanya boleh diserahkan itu di tempat yang ditunjuk Allah itu sendiri. Yesus itu sudah menunjuk dirinya. Iya. Makanya ini saya tanya untuk orang Islam yang ngaku-ngaku mereka itu mengimani Musa sebagai nabi yang diutus Allah, Tuhan negeri Mekah. Ini kenapa nggak tahu cara kurban yang benar? Kan bait Allahnya udah nggak ada, itu hanya di Yesus. Ya kalau gitu kurban itu harusnya kalian lakukan melalui Ekaristi dong. Ekaristi itu apa? Nah ini makanya kalau bait Allah udah hancur, harusnya orang Palestina dengan orang Israel itu bersatu padu mendirikan kembali itu bait Allah yang sudah hancur. Tapi kan nggak bisa, karena Yesus itu sudah menetapkannya tahun 70 itu harus hancur. Nggak bisa nggak. Nah makanya mau sampai botak Sariawan kalian perang-perangan terus, kalian itu nggak akan bisa mendirikan bait Allah yang seperti dibangun oleh Salomo. Itu makanya ini saya tanya, kalau kalian beriman kepada Musa yang orang Israel, gimana caranya kalian itu menyerahkan kurban? Ya untung saya jujur, saya jujur nggak tahu. Bukan masalah kau jujur nggak tahu, ya kalau yang KW itu memang nggak tahu apa-apa Pak. Contoh ya Pak ya, contoh ya. Tadi kalau Bapak nyimak tadi udah saya bilang, kalau yang nyamar-nyamar itu nggak akan tahu apa-apa. Misal ada contoh orang nyamar jadi saya gitu kan, nyamar jadi Agatha. Waktu dia ditanyain siapa nama ininya, nama itunya, tinggal di mana, dia nggak akan tahu. Kenapa? Karena palsu. Ya. Ada apa-apa yang Anda tangkap dari sini? Ya yuk aja. Iya, bahwa jangan ada kepalsuan, harus genuine. Ya, bahwa Allah tahu nggak tentang ini, kurban ini seperti apa? Itu yang saya tanya. Kira-kira Allah tahu nggak? Oh, Allah saya? Iya dong. Pasti tahu lah, cuma Kalau Allah Anda pasti tahu. Coba, gimana cara menyerahkan kurban yang benar?
Iya, tapi itu tidak diinformasikan ke saya, Oh, Agatha. kok nggak diinformasikan? Ya karena itu kan syariat, jadi nggak diinformasikan. Yang diinformasikannya tentang dia sendiri. Jadi bagaimana mengenal Allah. Kamu aja nggak kenal sama Allah, gimana sih? Ya kalau menurut saya sendiri mengenal. Kalau ada yang orang lain menilai nggak kenal ya nggak masalah. Oke. Di mana wajah saya berpaling, disitulah ada Allah. Muhammad belajar ilmu makrifat nggak? Bukan belajar lagi, dia marifatullah loh. Dia itu kan Rasul. Kalau Muhammad adalah makrifatullah, apakah perbuatannya terhadap babunya Hafsah ini adalah merupakan makrifat? Makanya tadi Agatha saya bilang, Agatha harus tahu karakteristik Quran. Ada. Kalau tahu karakteristiknya baru gitu. Jadi ya di Quran itu gini ya, kalau ini dari pendapat saya, pemahaman saya gitu ya. Jadi ada level gitu beragama itu, level 1, level 2, level apa. Jadi bahaya sekali kalau langsung Islam itu langsung belajar Quran, itu bahaya karena ya tadi itu harus observasi Quran itu. Oke. Harus ada Kalau penelitian. bahaya kalau langsung belajar Quran. Kalau Muhammad itu langsung belajar Quran atau dia belajar makrifat dulu dari si Jibril? Loh, kok Jibril, kok bilang Jibril? Jadi Muhammad ini belajar makrifat dari mana? Karena kan Muhammad adalah makrifatullah. Ya, Sebelum dia dapat wahyu berarti dia udah pernah belajar makrifat juga. ya itu kan dia suka menyendiri, itu kan menyendiri terus menyepi, itu dia kan dengan gelisah, guna-guna menyendiri, Ya. mencoba ke dalam diri, akhirnya kan dia dapat. Jadi jangan dianggap jangan dianggap Jibril bawa wahyu gitu. Itu Jibril tuh terjemahan itu. Apa bukan terjemah, tafsir itu Jibril kan dalam kurung. Itu Nggak yang ada memang Jibril tuh memang nggak ada. dalam Atau ada? kurung. Coba tafsir aja Jibril itu. Yang banyaknya ruh, di situ ruh itu dalam kurung Jibril. Itu yang Jibril itu tafsir itu, Agatha. Saya tahu Jibril itu dalam kurung, ya. Tapi nama Jibril memang ada di dalam Quran. Jibril ini berbeda dengan Ruhul Kudus. Ya, beda dengan Ruhul ditafsirkan Kudus. sebagai Jibril, tapi nggak tahu lah ya. Muslim Ya. itu banyak yang ngira Jibril ya Ruhul Kudus ya Jibril. Bukan, beda itu. Kan itu ruh. Ruh datang bawa ruh. Quran sendiri ruhan. Ruhan itu adalah ruh. Quran itu ruh. Yang membawa ruh juga. Dimasukkanlah ke ruhnya, ke dada. Jadi jangan dikira Jibril bawa bor gitu. Bawa papan tulis terus ikro. Nggak kayak gitu konsepnya. Bukan, memang Jibril itu di dalam hadis dia membawa sehelai kain dibaj, kain sutra. Untuk nulis. Bukan, itulah. Coba surat yang pertama turun apa? Surat apa? Al-Falaq, ikro gitu. Ya. Al-Alaq. Al-Alaq itu adalah surat yang pertama. Ya, Sekarang wahyu pertama. ya, wahyu yang pertama itu turun dalam bentuk cekikan. Ya turun ke dada langsung, itu ke dada yang membawa ruh. Ruh membawa ruh itu Quran, ruh itu masuk ke dada. Jadi nggak ada tuh yang lihat pun mungkin ada orang yang lihat Nabi Muhammad duduk itu nggak ada kelihatan apa-apa gitu. Kayak tapak gitu, Agatha. Hmm. Gitu. Ini yang gini ya. Ini saya sebenarnya banyak sekali mau nanya. Harusnya saya yang banyak nanya keimanan Agatha. Oh ya udah tanya aja deh iman saya. Silakan sorry. Iya. Karena ya saya juga belum begitu ahli gitu, apalagi dalam fikih, dalam apa. Hanya baca Quran. Nah, tadi tuh menyambung dari itu, tapi sebenarnya udah habis ya, begitu kehendak Bapak udah selesai sebenarnya. Saya tadi berharap bukan kehendak Bapak gitu, jadi panjang ceritanya. Allah itu menghendaki supaya ada perpecahan, supaya melihat siapa yang tahan uji. Ah, itu setuju, oke. Baru dengan Agatha saya dapat jawaban ini. Makanya beres, itu selesai. Ini kalau Allah nggak tahu kurban yang benar gimana, sunat yang benar gimana, terus kalian ini apa gitu? Ya terserah, itu terserah pemikiran agama, karena Quran ini gini ya, seperti berlian. Agatha memandangnya di mana itu
terlihat bagus, terlihat enak untuk menyampaikan dan untuk menghujat aja dipakai untuk menghujat sesama muslim itu akan enak. Itulah hebatnya Quran di situ. Jadi di sudut manapun orang melihat terasa enak gitu. Makanya di situ ada ayat mutasabiha, ada ayat mukam. Terus yang pertama harus kalau ingin dapat petunjuk dari Quran jangan ada keraguan. Di situ di dalika, bacalah kitab itu bukan ke Quran, ke Injil, ke Taurat, bacalah kitab itu gitu. Berarti kalian itu dipaksa dulu, nggak boleh ragu gitu. Ya. Kalau pingin dapat petunjuk, makanya di Al-Baqarah ayat 2 itu dalika kitabul la raiba fih, bacalah kitab itu atau ini. Oke. Anda bilang kan nggak boleh ada keraguan. Di situ ada petunjuk. Coba, ada nggak petunjuk cara sunat yang benar? Oh nggak ada, itu masalah. Nggak ada itu masalah apa namanya Mas? Kalau gini Agatha, kalau masa syariat itu diserahkan kepada manusia itu syariat itu. Oke, ada nggak petunjuk, kan Quran ini kan petunjuk, ada nggak petunjuk cara kurban yang benar? Yang kurban yang tadi itu ya, yang di Bait Allah itu nggak ada. Ini banyak nggak adanya, terus gimana? Oke, ada nggak petunjuk cara sholat yang benar? Nggak ada. Serba nggak ada, orang mah serba ada. Karena universal, Quran itu universal loh, universal. Jadi inklusif bukan eksklusif gitu. Inklusif itu. Ini Jadi bukan inklusif untuk seluruh manusia loh. Ini bukan inklusif. Ini impulsif. Ya tapi kan diperintahkan sholat. Kok sholat itu apa faedahnya? Ya untuk diri sendirilah faedahnya. Fokus. Kalau pribadi saya fokus. Kayak meditasi itu sholat itu. Agatha suka meditasi nggak? Makanya saya tanya Pak. Yang saya tanyakan adalah begini. Jadi apalah tujuan kalian itu beriman kepada Islam? Ya karena sementara saya dalam tanda kutip sementara ya, nggak tahu besok nggak tahu lusa. Sementara ini ajarannya cocok dan udah dirasa cocok dan masuk akal menurut saya. Baiklah masuk akal. Islam dengan Allah yang adalah sesembahan kalian. Kira-kira Allah ini bagaimana cara menyelamatkan kalian setelah mati? Setelah mati menyelamatkan. Iya. Atau keselamatan hanya kalian kira hanya di dunia ini aja? Jadi Allah saya itu tidak akan menghukum, tidak akan murka, cuma ngasih pilihan. Nih jalan buruk ini jalan baik ini. Terserah, itu suka-suka hati saya. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya gimana cara Allah kalian itu menyelamatkan kalian nanti setelah mati? Kok Allah menyelamatkan diri sendirilah, Allah mah nggak ini. Jadi yang menyelamatkan kalian itu diri kalian sendiri. Ya, dengan Tuhan. Kalau bisa diri sendiri yang menyelamatkan, ateis aja Bang. Allah tapi kan ateis nggak bisa kalau kayak gitu. Tapi Allah saya udah ngasih petunjuk. Nah kalau mengikuti petunjuknya pasti itu dengan konsekuensi. Petunjuk supaya selamat apa? Oh ada Quran. Di Quran tadi saya tanya, berkurban aja dia nggak ada petunjuknya. Nah itu kan. Nggak ada petunjuknya. Benar, nggak ada petunjuknya. Ini petunjuk atau apa? Nggak ada semua. Tadi kan makanya ini kan pertanyaan saya ini tek ngeling. Saya bilang. Apa Iya, kurban itu kalau dikasih nggak ada. Agatha. Kurban nggak ada. Agatha, kalau dari petunjuk nanti pusing. Kalau dikasih petunjuk kurban tadi, dikasih petunjuk, terus kurban di mana? Bait Allahnya juga udah nggak ada. Akhirnya saya mengerti, makanya kenapa kalian sholat. Ya Allah, berikanlah petunjukmu, karena belum ada petunjuk. makanya harus terus-terusan ingat Allah, itulah petunjuknya. Ingat Allah terus. Jadi kalau ingat Allah itu tidak akan melakukan hal. Allahu Akbar. Itu kalian itu lagi nyari petunjuk. Iya. Quran petunjuk. Iya. Petunjuk ini ibarat kata ini tanda panah. Coba ikuti tanda panah ini, diikuti. Ikut tanda panah ini. Tanda panahnya menunjukkan tanda panah balik. Mutar.
Ya Allah, gini, Gini, terus gini, sampai gini, ladang gini. gandum dipenuhi coklat, jadilah koko keran. Agatha itu tanpa Roh Kudus, Agatha tanpa Roh Kudus nggak akan bisa melakukan hal baik. Iblis itu bahaya loh. Agatha tanpa dengan Roh Kudus dan Yesus menyertai Agatha itu bahaya loh. Nggak akan sanggup melawan Lucifer, iblis itu nggak akan sanggup Agatha. Makanya di kawan kami, Oh, sholat mengingat Allah itu adalah utama. saya nggak nanya itu Pak. Yang saya tanyakan adalah, kalau kalian menyembah Allah, tetapi Allah sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian, terus apa gunanya? Kok nggak bisa menyelamatkan, ngasih Tadi petunjuk Anda bisa. Agatha. Kita itu diselamatkan diri sendiri, kata lo. Gimana sih? Iya, itu kan nantinya tuh ngasih petunjuk, bukan menyelamatkan. Nanti ku Allah diselamatkan, ngasih petunjuk dia. Ini lama-lama gue hancurin nih HP gue. Ya udah, Apa? Apa esensinya? Ya Allah, berilah petunjukmu. Mending kalian tuh, teman-teman ya, yang di bawah ini ya, tolong ya, Yosi Purba, lu kalau berdoa, ya Allah, ya Kak Agatha, berikanlah petunjuk. Gua kasih petunjuk. Ya, Kak Yanti Purba, lu kalau berdoa, minta petunjuk saya, biar saya kasih petunjuk deh. Saya langsung jawab. Daripada nggak ada. Kak Jesse kalau mau berdoa, minta petunjuk saya. Berilah petunjukmu Agatha, nanti gua kasih tahu. Lu Kak Jesse dan Kak Apa Purba, kalian tuh nggak perlu nyembah-nyembah saya. Saya akan kasih petunjuk, serius, gratis. Nggak usah puasa, nggak usah ABCD, nggak usah. Nanti saya yang kasih petunjuk. Oke?